kalau digabung. Nah Iya. ini yang 100% Tuhan, 100% manusia kan tidak pernah hilang salah satunya. Tetap melengket pada dirinya. Nah kalau tadi abang bilang, itu kan sisi kemanusiaannya. Nah sisi keilahiannya lagi ngapain? Iya. Jadi dia membiarkan tubuh kemanusiaannya itu dia nggak menggunakan kuasanya. Makanya ketika kita berbicara tentang Tuhan, ya itu berbicara tentang kuasa. Karena Berarti Tuhan abang itu ini pemilik kuasa. berarti abang mengatur Tuhan ya. Kalau Kok ini lagi mengatur? Tuhan. Ya kan tadi Enggak, bilangnya memang seperti itulah adanya, tertulis kok, Bunda. Gugur lah bang, ada. gugurlah Tuhan Maha Kuasa bang. Kalau abang bilang gitu, Betul, gugurlah Tuhan betul. Maha Kuasa. Enggak gugur Tuhan. Gugurlah dia. Makanya manusia itu pun, abang pun ya, harus lulus uji juga sebagai manusia. Mampu nggak digoda seperti itu? Harus lulus loh. Kemanusiamu itu harus lulus. Enggak ujuk-ujuk gitu. Aku Lucu Tuhan, ya. aku tumbuhkan kau. Enggak seperti itu. Gini Iya. konsepnya itu 100% Tuhan itu manusia, adil gitu loh. 100% manusia, 100% Tuhan atau Iya. ilahi. Nah, berarti ini melengket sudah di dalam dirinya, nggak bisa tidak ya, tetap ada. Nah, Iya. terus standar apa yang membuat Anda menilai bahwa ilahinya itu nggak ada? Gimana caranya Anda tahu? Sementara itu kan sesuatu yang apa bilangnya goib ya. Anda kok Iya. tahu bagaimana cara Anda tahu gitu loh? Iya. Ketika dia mengusir roh jahat dari laki-laki yang gila di Gerasa, ya. Di Gerasa ada tuh seorang laki-laki diikat pun dia pakai rantai, lepas putus bisa diputuskannya. Jadi ini sangat mengganggu lah. Si laki-laki terkenal sangat mengganggu. Ketika Yesus datang, ya. Yesus, mengapa engkau datang kemari? Apakah engkau hendak menghukum kami belum pada waktunya? Janganlah hukum kami, tetapi biarlah kami pergi kepada babi-babi itu. Itu gini-gini. Nah Di itu Bible sedang kan begini. itu sedang Begini, memanifestasikan Enggak, kuasanya. itu nggak jadi standar begini. Di Bible kan begini. Siapa ya? Sebab siapa yang diutus Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Sebab Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Nah, di dalam kisah para rasul begini ya. Dengarlah ya orang Israel. Yang aku maksudkan ini ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Ya, seperti yang kamu seperti yang kamu lihat. Nah, coba kita tengok apa yang dia lakukan Yesus ya. Membangkitkan Lazarus. Iya. Tadi mengusir roh jahat ya. Nah, itu kan di situ bahwa kisah para rasul menyatakan memang dia diberi mukjizat. Mukjizat itu apa yang disebut mukjizat, yaitu kelebihan-kelebihan yang di luar. Kisah para rasul berapa itu? Ibu nggak tahu ya. Ibu yang nggak tahu ya Allah ya Rabbi. Bapak nggak tahu ya sampai aku baca. Oke. Ya artinya dia diberi, sebentar Bang, baru aku kasih tahu dalilnya ya. Dia itu diberi mukjizat ya. Mukjizat itu apa? Kelebihan-kelebihan yang mampu dilakukan oleh seorang rasul, seorang utusan ya, perwakilan Tuhan di bumi. Dia memang diberi mukjizat ya. Sebenarnya mukjizat ini adalah atas izin Allah yang dilakukan oleh seorang utusan atau para nabi atau rasul ya. Gitu kisah para rasul 2:24 ya. Sebentar aku lihat ya ayatnya pasnya. Berapa? Aku sebentar lihat Bang pasnya kalau nggak salah. Kisah para rasul 2:24. Ya sepertinya itu. 2:24. Saya bacakan ya. Nah. Kenapa? Saya bacakan ya. Dibacakan, silakan. Boleh? Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia. Bukan. Jangan dulu. Kisah para rasul 3:4 ya. Ntar dulu aku tengok ya. Nah ya, belum jelas ya. Ya lanjut, silakan yang lain. Iya Bang, kalau memang Yesus itu Allah sendiri, artinya dia tahu dong kalau Yesus itu pada dasarnya mengusir iblis. Nah, ini kan nggak masuk di akal Bang. Nggak masuk akalnya? Nah iya kan kalau memang pada dasarnya maaf, iblis diusir dari surga, ya kan? Nggak dari surga, terus dari Gerasa. Iya katakanlah. Terus
Yesus tahu nggak kalau Yesus ingat nggak kalau di apa itu iblis diusir dari surga? Iya, Itu loh, Bang. tahu. Iblis tahu dia sudah di Tahu. surga. Tapi kenapa dia dicobai, Bang? Ya manusianya, abang pun harus lulus uji juga. Sebagai manusia pun abang harus lulus uji. Harusnya Makanya- dihantam juga dong, Bang, dimusnahkan dong. Enggak seperti itu. Sebenarnya Tuhan itu pembahasan kita tadi yang umum aja, Bang. Yang umum Ya, Tuhan sebenarnya itu kan nggak maha pakai ayat. adil. Karena kalau Enggak main kita tumbuk gitu, enggak banyak yang boleh. kontradiksi, Bang. Apa yang Kalau kita kontradiksi? banyak yang kontradiksi, Bang. Jadi kita Contoh. bahas yang umum aja sebenarnya tentang keimanan. Karena kan Bang saudara kita di agama Kristen, yang penting mereka meyakinin dan mempercayai Tuhan Yesus itu Tuhan Allah, maka mereka akan selamat. Itu konsepnya kan, Bang. Bukan yang Tanpa harus melihat bagaimana. Gimana, Bang? Itulah iman itu tumbuh dari pendengaran. Ya kita tidak percaya kepada Yesus itu Oh, karena bukan dari mata, bukan dari Iya, mata. dari pendengaran awalnya. Iya. Iya. Pendengaran langsung ke hati, Bang, ya, bukan ke akal, nggak singgah ke Iya. akal, ke hati langsung. Itu kan. Oke, Iya, oke. hati. Boleh ke hati atau ke akal boleh, ya. Nah, itulah Jadi, Bang, itulah Bang. Saya bilang Kita perasaan. percaya kepada Yesus itu bukan karena dia Itu, mengaku Bang. itu. Coba tengok Bang ya, Kisah Para Rasul 2:22. Jadi di situ nyatakan bahwa Yesus itu adalah seorang ya, seorang berarti bukan setuhan ya, atau Tuhan. Hai Seorang orang berarti Israel. manusia. Kisah Para Rasul 2 ya. Nah itu. Ya, hai orang-orang Israel. Dengarlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ya, masalahnya apa? Ya masalahnya semua nabi diberi mukjizat. Jadi kalau dia bisa mengusir hantu, apa setan, apa genderuwo, ya iya karena memang dia diberi mukjizat ya. Itu tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan para hambanya atau utusannya, para nabinya, rasulnya. Seperti juga yang terjadi kepada Nabi Musa, ya. Nabi Nuh, Nabi Musa apa? Dia bisa membelah lautan itulah ya, ketika menyelamatkan kaum Israel dari pengejaran Firaun. Nah, itulah di dalam Bible sudah jelas sekali bahwa ketika Yesus membangkitkan Lazarus terlebih dahulu, dia menengadah ke atas ya, menengadah ke atas sambil berdoa. Ya Bapakku, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi aku bersyukur karena kau telah mendengarkan aku. Nah, di sini menandakan bahwa Yesus ini adalah seorang hamba ya, seorang utusan, karena dia tetap berharap kepada Tuhannya, kepada Bapaknya, kepada Allahnya. Iya. Nah, kalau kita tengok lagi ya, Enggak, itu dulu, satu dulu. Dia tidak mengatakan, ya Bapa di surga, bangkitkan Lazarus, tolong, kasihan dia, kasihan ke saudara-saudara, enggak gitu kan? ya tapi kan dia bersyukur. Aku Iya, dia bersyukur karena bersyukur. engkau selalu mendengarkan aku. Iya. Nah, iya artinya dia bukan Tuhan karena dia bersyukur kepada seseorang, sesuatu. Nah, Seandainya jadi, dia Tuhan, nggak usahlah dia menengadah ke atas. Ngapain itu- juga kalau itu dia Tuhan komunikasi, menengadah doa ke itu atas komunikasi sambil dia. bersyukur bahwa Jadi- dia selalu didengarkan. makanya seperti ini. Tidak percaya Kak, ini kan Yesus sendiri yang berkata. Makanya itu dulu Bang, Tidak percaya kah ditanggapi. engkau? Kenapa dia bersyukur? Ya, Kenapa makanya. dia berdoa menghadap ke atas? Jangan dulu lompat ke Iya. tempat lain. Mujizat dulu bahas, tanggapi dengan apa itu? Babang tahu apa itu mujizat? Mujizat itu adalah suatu kuasa yang mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Nah, iya, karena Kuasa memang para rasul itu adalah utusan Tuhan, manusia pilihan yang dimuliakan oleh Allah Tuhannya. Bukan seperti kita ini, memang dia manusia pilihan. Seperti pula Rasulullah ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi mukjizat para nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Begitu Bang. Ya, jadi udah jelas di situ tertulis ya. Yesus dari Nazaret, ya, seorang yang dinyatakan Allah kepadamu dengan tanda-tanda mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Jadi Yesus ini ada perantara yang melakukan mukjizat-mukjizat.
Gitu Bang. Iya, Kok betul. gagal? Betul, Kenapa? Kak. Gini-gini. Kenapa sih sebuah Nggak aku kalimat sangka. yang mudah dicerna kok sulit Ya. amat dipahami, Pak? Jadi Kenapa ini sih? ini perkataan Yesus ya, Yohanes 14 ayat 10 ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan Oke. pekerjaan. Berarti Bang, sebentar sebentar, Buram. Imrus. Berarti kalau itu Bapak di dalam aku, berarti kata Yesus Bapak lebih besar aku, berarti Yesus bohong dong. Ya, Yesus betul, berkata, Bapak lebih besar daripada aku. Bagaimana caranya Bapak di dalam Yesus? Sementara di ayat lain, Yesus berkata, Bapak lebih besar dari aku. Gimana caranya Ya. Bapak masuk di dalam Yesus? Jadi- Bapak lebih besar. Ya, jadi suaraku nggak kedengaran ya? Ya silakan Imrus, apa yang ingin kamu sampaikan? Dengar Ya, dari kemana nih? Ke Bang Layan kemana nih Bang Layan? Nah, tadi kan dia bilang, lagi googling. nah, dia pasti dengar. Nggak, tadi kan dia bilang tentang Halo, kata-kata dengar. Yesus itu. Ya oke Bang, tadi Abang bilang ya kan Yesus disuruh mendengar. Oke Bang, saya sedikit ya Bang ya. Saya akan bicara di sini tentang rangkaian manusia dari sejak awal Bang ya. Manusia itu awalnya semua dari kegelapan Bang. Setelah keluar dari kegelapan, itu sebentar Bang. Ini nanti akan nyampe kepada Yesus. Setelah kegelapan, seluruh manusia itu dalam keadaan berputus asa, kebingungan, nggak tahu. Turunlah para nabi ini. Para nabi ini mencari Bang. Dengan mencari mereka melihat. Ya, setelah Siapa melihat yang mereka menurunkan? sampailah kepada Yesus. Yang menurunkan para nabi Ya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala Bang. Satu sumber, hanya Allah satu-satunya sumber Untuk- yang menurunkan itu Allah. Nah, sebentar Bang. Untuk apa? Setelah Untuk apa? memberikan jalan kepada manusia Ya, agar sampai boleh. kepadanya dalam Oke, keadaan lanjut. sebaik-baik kembali. Ya, Ya betul. Bang ya. Yesus semua mengatakan Bang, Yesus ya, kalimat Yesus, dengarlah wahai Bani Israel, dengar. Jadi setelah mencari, melihat, baru Yesus datang. Yesus berkatakan, dengarlah wahai Bani Israel. Lalu disambung lagi dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu mengatakan, bacalah. Jadi ini satu rangkaian dari kegelapan sampai Nabi Muhammad disuruh baca. Setelah dibaca, dilaksanakan Bang. Disimpan itu bacaan, baru dilaksanakan. Komplit ini Bang. Jadi kalau kata Abang tadi hanya sampai pada Yesus, Yesus hanya mendengar doang, disuruh ngedengar orang-orang Bani Israel. Enggak lebih, enggak kurang. Yesus hanya utusan. Tadi Yesus Abang berkata. bilang mengatakan, ya Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Cuma Datanglah itu adalah kepadaku, banget, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini itu. baik, kalau menurut Abang yang Abang bacakan itu yang terlontar ajakan dari dia. mulutnya Yesus. Yang terlontar dari mulutnya Yesus itu kalimat penegasan atau kalimat pemberitahuan. Ajakan. Hah? Tapi itu apakah itu kalimat itu Enggak, menandakan jawab dia dulu, Bang. Tuhan? Ajakan. Dia Kalau itu belajar ajakan, Tuhan. ya artinya kalau itu ajakan ada sesuatu di dalam diri Yesus hingga dia berani mengajakkan. Iya, Bener nggak? aku akan memberikan kelegaan. Contohnya, Contohnya Bang kalau Imrus begitu, Bang, sakit yang nggak ada oke. obatnya, putus asa. Hmm. Panggil, datang sama dia, akan disembuhkan, akan diberi kelegaan. Aduh, Seperti itu. apa kata Yesus? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Layan. Itu kata Yesus. Layan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan dan aku sampaikan itu berasal dari Makanya, Bapakku. ini tadi, Layan, sadarlah Layan. Bapa yang diam di dalam aku, katanya. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Tahu nggak itu artinya? Itu maknanya alegori, kiasan. Ya, Sama yang kau artinya katakan, Bang, iman. kalau gitu. Makanya Kalau tinggal ngomong gitu gampang lah. Oh, Itu makanya alegori. gini. Makanya Ketika aku ngomong, itu alegori. Sebentar. kamu ngomong, aku harus percaya. Ketika dia dibaptis, maka nampaklah Roh Kudus di atasnya kan. Ya. Ketika dia dibaptis nampaklah Roh Kudus. Nah, itulah maknanya bahwa
Sebab siapa yang diutus dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Ayo, siapa yang diutus? Berarti semua utusan atau para nabi, para rasul itu dikaruniai roh Allah yang tidak terbatas. Buktinya ketika Yesus dibaptis, maka ada nampak Roh Kudus atau burung merpati kan di atasnya ketika di Sungai Yordan. Itu menandakan ketika Allah berkata dari langit ya, terbukalah langit dan terdengarlah suara, kepada apa ya, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Nah, itulah sehingga ada ayat mengatakan bahwa sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah, karena Allah akan mengaruniakan roh yang tidak terbatas. Ada pula perkataan Yesus Bang ya, kala itu kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik menemui anak manusia. Nah itu artinya apa? Artinya apa malaikat turun naik? Apakah malaikat turun naik ini mau main petak umpet atau main masuk ke dalam dia, turun naik dari atas ke bawah. Menemui anak manusia, dia itu membawa firman. Malaikat-malaikat ini membawa firman. Maka apa kata Yesus ya? Firman yang engkau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku berasal dari engkau, dan engkau yang telah mengutus aku. Dia utusan. Itu betul itu Bang Lai, kesimpulannya itu. Dari atas itu ke bawah diutus. Makanya namanya gini, Bunda. Bang, dengar dulu Bang. Semua nabi rasul itu ya mendapat firman itu melalui pewahyuan, melalui malaikat. Ada di Wahyu 1 ayat 1 tertulis, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nah itulah. Ya, kata Yesus apa? Langit akan terbuka dan malaikat akan turun naik menemui anak manusia. Apa gunanya itu malaikat turun naik? Tentunya menyampaikan wahyu. Makanya kata Yesus ya, firman yang aku sampaikan bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Itu semua ada di Bibelmu Bang. Kenapa kamu sulit sekali menerima dia bahwa dia utusan? Kalau dia utusan, Bang, kalau dia utusan, dengar dulu Bang ya. Kalau dia utusan, tidak mungkin dia utusan sekaligus Tuhan. Itu konyol pemahamanmu. Kalau dia utusan, ya dia utusan. Masa dia utusan sekaligus, dia duta besar sekaligus dia presiden? Presiden itu mengutus duta besarnya Bang, untuk menjadi perwakilan sebuah negara di luar negeri. Tidak mungkin dia sendiri yang keluar kalau udah ada duta besarnya gitu loh. Gimana sih abang ini? Kok sulit amat kalian pahami ya? Katakan, aku dari atas, engkau dari dunia ini. Aduh, murid-murid juga bukan berasal dari aku, bukan dari Bang. Bunda. Aku tunjukkan ya. Kalau nggak aku tunjukkan nih dalilnya, kayaknya abang gagal paham nih. Kata Yesus, aku bukan dari dunia ini, Bang. Aku tahu Bibelmu, jadi aku langsung jawab. Aku bukan dari dunia ini. Murid-murid pun bukan dari dunia ini. Murid-murid kau sembah juga murid-murid Bang, kalau itu pemikiranmu. Aku dari atas katanya. Semua kita ini Bang berasal dari Allah. Semua, aku bacakan lagi ayatnya ya. Gini, Bu Rama, sebentar Bu Rama. Sedikit Bu Rama sebelum itu. Sebentar. Abang, saya mau tanya ke Abang, surga itu nanti kelak ada di mana Bang? Surga itu di atas. Di bumi yang baru bukan? Iya, di atas di bumi yang baru. Bang, kalau benar Yesus mengatakan itu, kalimat itu untuk mengatakan dia sebagai Tuhan, saya mau tanya lagi. Iya. Nanti surga itu ada di bumi yang baru bukan? Iya. Nah, kalau Yesus bilang aku dari atas, artinya, gimana? Iya, nanti akan ada bumi yang baru. Abang nggak bisa loh Bang, abang kekunci kalau gimana? Iya, bumi yang baru nanti akan diperbarui. Kalimat itu soalnya nggak. Kalau dari bumi yang baru, artinya kata-kata Yesus aku dari atas nggak berlaku dong. Kenapa nggak berlaku? Dia kan memang dari karena atas. Tujuan akhirnya ternyata bumi yang baru. Bumi yang baru itu ada di bawah. Iya. Gimana? Iya, nanti dari kejahatan, nanti bumi ini diperbarui dari kejahatan. Semua yang jahat dihancurkan. Jangan dulu. Jangan dulu ke situ Abang. Jangan dulu ke situ. Kita bicara dulu Abang, pernyataan Abang tadi ya kan, yang mengatakan Yesus aku dari atas, kamu dari bawah. Tapi ketika kita bawa kepada akhirnya nanti, ternyata surga itu pada bumi yang baru. Kata-kata yang aku dari atas gugur dengan sendirinya lagi Bang di sini Bang. Ternyata Yesus dari bawah loh. Karena ternyata surga itu ada di bawah nanti. Gimana? Iya, surga itu di atas, dia surga. Surga itu kan artinya atas, heaven.
Tapi ada bumi yang baru, Bang. Kata-kata bumi yang baru selalu di bumi. Bumi itu selalu di bawah. Jadi begini nanti. Gimana? Nanti ada kerajaan 1000 tahun yang dipimpin oleh iblis. Oke. Silakan. Kerajaan 1000 tahun itu di Wahyu tertulis. Maka terjadilah peperangan. Ya. Terjadilah penghakiman, maka segala yang jahat itu akan dimasukkan ke dalam maut, ke api kekal. Itulah yang paling ditakutkan iblis. Api kekal itu. Karena kunci itu sudah dipegang sama Yesus. Kunci maut itu sudah dipegang. Tinggal lemparkan saja. Orang-orang yang mati di dalamnya akan dilemparkan ke sana semua. Itulah kematian yang terakhir, yang kedua. Mati pertama masuk ke dalam maut, tapi alam maut ini belum dihancurkan. Dengar jelas nggak suara saya, Bang Imbrus? Dengar Bang, dengar. Iya seperti itu. Itulah yang paling ditakutkan iblis. Api kekal itu yang paling ditakutkan. Nih, Karena aku baca kunci ya. maut dan neraka baru sudah dipegang sama Tuhan. Coba. Tuhan yang mana dulu? Yesus apa Tuhan siapa? Yesus. Kalau dia tidak Mengenai yang duduk di samping, sebentar Bang, mengenai yang duduk di samping kiriku dan di samping mengenai yang duduk di samping kiri dan di samping kanan itu adalah bukan kehendak saya, namun kehendak Bapakku. Itu ada ayatnya. Aku carikan semua kalau kamu mau ya. Iya, Yohanes 17:14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, apa bedanya? Kalau kalian menganggap Yesus itu Tuhan karena bukan dari dunia ini, murid-murid pun bukan dari dunia ini, Pak. Iya. Mereka bukan dari dunia ini, mereka apa ya? Sama seperti kita katanya kan. Membenci ya. Kita Betul. menjadi satu katanya kan. Mereka pun menjadi satu. Jadi Kan apa itu katanya bedanya kan? murid-murid dengan Yesus? Kalau kau Tuhan kan Yesus Bang, ya yang menjadi Ya, alasan itu artinya Yesus. Kak, Bunda, itu artinya satu dalam kebenaran, satu dalam terang itu gitu loh. Nggak, Karena di situ pada satu awalnya satu dalam. Iya, berarti dia bukan Tuhan. Karena awalnya murid-murid kan kamu bilang begini, Bapak dan Yesus satu. Murid-murid juga satu kok dengan Bapak dan Yesus. enggak, mereka Gimana satu, sih? supaya mereka satu, sama seperti kita, satu. Iya, mereka satu dalam apa? Dalam Satu dalam hal kebenaran. pengajaran, dalam Gini, hal Bunda. pengajaran, dalam hal Begini. tujuan. Karena Begini, begini, Bunda. ini aja Manusia dulu, itu ini aja dulu, sebenarnya hanya ini aja satu dulu orang. ini aja Di dulu, hadapan Bang. Tuhan itu manusia itu Yesus satu. itu, gini Bang, ini aja dulu. Yesus itu hamba. Terus kenapa kau jadikan Tuhan sementara dia hamba? Bagaimana mungkin seorang hamba jadi Tuhan? Iya, Ayo. dialah yang, karena dia hamba itu dia melakukan pekerjaan-pekerjaan. Secara manusia dia hamba. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Belum hamba. dapat. Hamba Belum jadi. dapat. Bunda Terus belum dapat. bisakah seorang gini? Bisakah seorang apa ya namanya? Bisakah seorang hamba di sebuah rumah? Bisakah seorang hamba naik statusnya menjadi Tuhan atau menjadi tuan? Kan tidak mungkin. Iya, Kalau dia hamba, ya tetap hamba, untuk nggak mungkin jadi melakukan Tuhan. pekerjaan-pekerjaan itu. Pekerjaan apa? Pekerjaan disalibkan. Makanya dia disebut Itu juga anak domba. karena kamu ikut doktrin Bapak Gereja. Pengajaran Yesus tidak ada seperti itu, bahwa dia 100% manusia, 100% Tuhan atau ilahi, nggak ada. Coba kau cari seluruh Bible. Adakah pengajaran Yesus bahwa aku 100% Tuhan, aku 100% manusia? Nggak ada itu pengajaran seperti itu, Bang. Itu hasil doktrin Bapak Gereja di Konsili Kalsedon. Agar kau tahu, di tahun 432 diadakanlah konsili. Ya, awalnya dulu konsili Nikea, ya konsili Nikea itu 323. Di situ dicetuskan bahwa ya Yesus itu setara dengan Bapa, ya itu konsili, ya konsili Bapak Gereja. Kemudian konsili yang ketika dimasukkan lagi Roh Kudus, ya kemudian disusul konsili Kalsedon. Konsili Kalsedon ini diputuskan bahwa ya Nikea. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, jadi keputusan-keputusan atau pemikiran-pemikiran menjadi landasan akidah Bapa, keimanan Bapa, yaitu berasal dari
hasil musyawarah Bapak gereja, Bang. Hasil keputusan Bapak-bapak gereja. Malaikat sendiri Bukan sudah berdasarkan mengatakan Bang. bahwa dia Bukan Tuhan. berdasarkan kitab, Bang. Gak ada di Bibelmu itu konsep-konsep Ada, itu. ada malaikat Nggak sendiri ada, sudah makanya mengatakan dia Tuhan. Bang, ada di situ bahwa Yesus Apa dikatakan? Baik. Hari ini Oke, telah begini, lahir Bang Layan. bagi Sebentar, juru Bu Rama, selamat, dikit. yaitu Kristus Nggak ada, Tuhan nggak di ada, kota Gak ada, Daud. Bang. Kau cari Lukas kalau 2 ayat ada. 11. Lukas 2 ayat 11. Kalau kau Nggak ada dapat, tuh, Bang. banyak yang akan murtad. Itu dulu kau cari. Itu dulu Lukas kau 2 cari, ayat Bang. 11. Konsep 100% Tuhan, 100% manusia di Bibelmu mana? Ayo, pengajaran Yesus. Oke, Bang. Mana? Lukas Bang Layan, 2 Bang ayat Layan, 11. gini Bang Layan. Iya. Bang Ya. Layan kan sudah baca. Lukas 2 ayat Berapa? 11. Dengar dulu, Iya. terus sebentar dulu. Itu Gabriel, Lukas 2 malaikat ayat yang 11. menyatakan Telah lahir Kristus. Ya. Sebentar. Tuhan di kota Telah Daud. lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Itu Nah, Tuhan. Kita buka originalnya yuk. Itu Tuhan. Tuhan. Tapi lembaga Alkitab Indonesia telah merubahnya menjadi Tuhan. udah Di saya situ katakan kurios. Tuhan dan Tuhan itu sama. Tuhan, Penguasa. Bang, Tuhan. Gak mungkin itu Penguasa, Tuhan jadi Tuhan. Bunda. Penguasa Penguasa artinya, apa, Bunda. Bang? Ada itu Dia kan- tuan tanah, tuan rumah. Iya, Tuhan. menguasai Nggak sebuah mungkin dia tanah. naik jadi, nggak mungkin dia naik statusnya menjadi Tuhan sembahan, nggak mungkin. Tuhan Iya. ya sembahan. Enggak, Kalau sekarang Tuhan gini ya. loh. Bang Layan, Ya, lanjut. Bang Layan Iya, sekarang aku gini buka, aja, Bang. kita ngambil yang gampang-gampang aja Bang ya. Boleh, yang sulit pun jadi. Ya, kalau bener Bang, kalau oke Bang, ya oke kalau Abang itu mengatakan terus gampang terus sulit, saya langsung aja Bang. Ketika Ya. Abang tadi mengatakan telah lahir hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud ya Bang ya. Ya. Saya mau tanya Bang, ini sebenarnya Abang bisa gampang jawab. Bagaimana Abang memuliakan tempat kota kampung halamannya Tuhan? Untuk apa dimuliakan? Kita menyembah Tuhan, bukan Silakan, Mana Bang. kamu Imrus? bukan Ya. memuliakan kota. Bang, oke, Ya. sekarang yang gampang-gampang aja. Iya. Bagaimana bisa Abang mengetahui ya ajaran-ajaran Tuhan, sedangkan dengan kampung halamannya Tuhan aja Abang nggak pernah memuliakannya? Iya, dari tulisan para murid-murid. Gimana loh Bang? Ini kan Ya. tulisan murid-murid semua ini. Apa yang Karena diceritakan itu- tentang Yesus? Karena di situ bukan Tuhan yang lahir, tapi seorang raja. Abang harus Bang, suasana emosi kebatinan ketika lahir raja saat itu Bang, itu dipersepsikan bahkan seperti Tuhan Bang. Kekallah kamu, damailah kamu, apa kekal selama-lamanya. Setiap raja saat itu yang lahir begitu semua persepsinya Bang. Untuk kita bicara hari ini ya, Ya. siapapun Jadi, rajanya hari itu seperti Tuhan. nah, kamu akui kan Yesus Raja kan? Gimana? Kamu akui kan Yesus Raja? Kan, mohon maaf, jangan Abang pelintir kalimat saya. Siapapun, saya nggak bilang yang hari itu lahir itu Yesus ya, atau Yesus sebagai Tuhan, bukan ya. Tapi seorang raja, dan siapapun yang hadir hari itu lahir seorang raja, itu dipersepsikan seperti Tuhan ya. Oke Bang? Ya, jadi begini ya. Di Wahyu itu sudah jelas ya, Wahyu Yesus dia berkata begini. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Apalagi? Jadi kalau kamu ke situ, kamu akan ketabok lagi karena Tuhanmu itu secara roh gitu loh. Gimana nampak di pahanya tulisan itu? Kalau dia roh, gimana Iya. kamu pakai apa? Teleskop, apa Ya, mikroskop? Dia kan manusia Bagaimana itu kamu naik lihat? atas. Karena kau tengok itu tulisan Dia- karena di sana di sorgamu itu Allahmu itu atau Tuhanmu itu secara roh gitu loh. Bagaimana Dia kamu kan tengok itu tulisan? Dia kan manusia naik ke atas, Bunda. Ya Allah Kita ya pun Rabbi. Kita pun nanti akan Tuhan itu dibangkitkan. secara roh. Kalian itu beribadah di surga secara roh. Kita pun nanti kalian itu manusia pun yang daging- percaya kepadanya Daging akan dan darah dibangkitkan tidak juga dengan mendapat tubuh yang tempat sama. di dalam surga. Makanya Imrus, kalau kita bahas konsep ketuhanan, jangan dulu kemana-mana, fokus dulu. Iya, Kita bahas, fokus. selesaikan. Apa Karena dia harus nanti nggak dapat- otomatis nanyanya supaya nggak dapat dapat. poinnya. Iya. Nah, gini aku bacakan Bang ya, aku bacakan aja lah kalau satu gini. Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Aku pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kalau dia pergi ke Bapaknya, Bapakku, Allahmu dan terus kalau dia Tuhan, dia pergi kemana lagi? Berapa Tuhanmu Bang? Pergi kepada keilahiannya artinya.
Loh, kan kamu bilang, dengar dulu ya, kamu kan bilang Yesus 100% Tuhan, 100% ilahi. Ada Iya. pada dirinya. Kenapa pergi lagi ke ilahi yang lain? Kamu jangan Dia pergi kepada membagongkan. keilahiannya. Berapa keilahiannya? Kan ada pada dirinya. Dia pergi dia kepada Bapa itu gitu loh. Ya ada pada status dirinya Bapa itu, itu dia ilahinya ada pergi. pada dirinya. Ingat, konsep ketuhananmu 100% manusia, 100% ilahi. Iya. Kalau dia pergi ke bapaknya, kamu bilang itu pergi ke ilahiannya. Terus ilahi yang ada di dalam dirinya itu apa lagi? Itulah yang pergi ke sana. Ya Allah ya Rabbi. Yesus ini berkata secara tubuh, dia berkata kepada Magdalena ketika dia disentuh di Taman Getsemani ya, ketika dia dibangkitkan, jangan kau sentuh aku, sebab aku belum pergi ke Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapakmu. Kita tahu kronologi di Bibelmu itu. Kau Iya. jangan mau nipu-nipu. Iya betul itu betul. Enggak ada kusangka. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rahma, Bu Rahma, Ya. sekalinya Injil ini malaikat yang bawa dari langit ya. Iya. Tetapi apa kata Yesus, kata Paulus? Oi, apa kata Paulus? Buka Yahya 14. Buka ya. Ayo. Buka Wahyu Bunda, buka Wahyu 14 ayat 6 Bunda. Sebentar, oke, gini. Kita tenang Wahyu aja, tenang. 14:6. Ya Bang, santai aja Bang, Ustaz. Nah, Gini, Santai aja ya, Bang Darman. ya, udah Bang, kirain. Udah. Gini ya, ada ayat bunyi begini ya, dan malaikat dari langit akan memberitakan Injil kerajaan Allah. Tapi apa kata Paulus ya? Sekalipun ada malaikat dari langit yang memberitakan Injil selain Injil yang kuberitakan kepadamu, jangan kau terima. iya Itu betul. perkataan Paulus. Iya. Jadi menurut Yesus ya, malaikat akan memberitakan Injil dari langit gitu loh. Tapi Yesus Paulus menolaknya. Gimana Dia tertulis? tidak mau Bahwa akan dia memberitakan mendoktrin. Injil. Dia mendoktrin bahwa yang Gimana diajarkan tertulis? oleh Paulus yang kalian terima. Gimana Makanya tertulis kalian bahwa itu akan memberitakan Injil dari mengimani. langit? Ini Nggak kan boleh tuh mengada-ada bilang. ya, Bunda ya. Harus Mungkin sportif ya. abang ini kalau ke gereja, Bibelnya ditaruh di ketek, tidak dibaca. Makanya dari tadi nggak tahu Bibelnya. Tadi ku bacakan mana ayatnya. Harus jelas sebelum kita Nggak ngomong kita tahu lagi. persiapkan gitu loh, kita persiapkan. Tadi kan ku Supaya- kasih lihat itu. Mujizat. Kamu pikir aku mengada-ngade? Ini Nggak kan kena aku kita kan mengada-ngade. banyak orang kalian di sini Ya. kan. Jadi Faktanya tadi ku kasih itu lihat. juga ayat Nah, ini, apa itu- kamu lihat itu lagi lucu. bahwa ada Injil diberitakan dari langit? Mau lihat lagi? Belum tahu ya? Iya. Belum tahu. Ku Di kasih tahu mana ya. ayatnya? Di Kasih mana? tahu apa enggak? Aduh. Biar kau Di mana? penasaran nih. Orang-orang Kristen Bukan penasaran. penasaran, Ku kasih tahu enggak nih? Asumsi itu Iya, namanya. kasih tahu. Asumsi. Pak Darman. Dikasih tahu nih apa enggak nih Pak Darman? Aduh. Ya, Bawa kasih sakit. tahu Bu bahwa Bawa Yesus Yesus mengatakan dirinya tidak baik. Markus 10:18, mengapa engkau mengatakan aku baik? Yang baik itu hanyalah Allah. Di sini perbedaan Allah dengan Yesus. Berarti Yesus bukan benar. Yang maha benar hanya Allah. Darman, dengar, Darman, kalau kau berkata ayat itu Darman, Itu menunjukkan kau lihat dulu bahwa dia baik. Nah, mana mau dia diapain menjelaskan lagi bahwa ayat Allah itu ini? baik. Kamu itu nggak bisa Yang paham mengatakan dengan aku kita, Tuhan, Darman. Tuhan, Kamu nggak nawar hanyalah di gitu hadapanku. loh. Aduh, Darman, Darman, dengarkan baik-baik. Kenapa kau nyatakan aku baik? Padahal sudah ada yang menyatakan dia baik ya. Siapa yang baik itu? Tanya. Siapa yang baik? Ya. Siapa Ada yang dikatakan seorang. baik ini oleh Yesus? Iya, ada seorang ya mengatakan Di mana di perjanjian lama ada namanya Tuhan Yesus. Semua di situ Tuhan Allah. lari ke sana lari ke Coba sini lagi. buka Satu di dulu. Mazmur 84 Satu-satu mulai dulu. ayat 12 sampai Kau itu 16. salah, Semuanya Darman. Tuhan Darman. Allah. Ejakulasi. Kenapa kau caduk-caduk Penalaranmu nggak ini masuk. tentang maha kuasanya Nggak Allah paham, ini? Darman. Jangan cepat-cepat ejakulasi, satu-satu. Jangan kesana kemari, Iya. jangan seperti itu. Kamu kalau jawab lari ke ayat-ayat lain. Darman. Bagaimana Darman, bisa tenang, cocok Darman. ayatnya? Si Tadi kamu Rait. katakan tentang Markus. Si Rait, itu Oh. kata-katamu, kau itu ajaran kasihan.
Sopan dikit Lah kok kenapa? kasihan? Kamu yang kasihan, Darman ngomong kemana-mana, dia nggak bisa menalarkan Apa? suatu Loh, ayat, dia Mazmur mengeluarkan ayat tapi dia 58. nggak bisa Yesus menalarkan. Coba Yesus kalau sujud menyembah kamu punya ke arah Al-Quran bait coba suci. nalarkan Ayo, gimana? kamu Ayo, menghadap kemana kamu sujudmu? nggak usah ngomong Baca Darman, kamu Mazmur nggak bisa 5 menalarkan suatu kalimat, ayat Darman. Kamu 8, tuh sujud menyembah nggak mampu, ke arah bait nggak mampu suci. kamu Darman, Setelah malu, runtuh malu bait Darman, suci, malu, kamu ngarang-ngarang malu sudahmu. Darman, malu. Iya, Tolong akhirnya menalarkan baitmu di kitab itu nggak hati. bisa Darman, Bilang nggak aja mampu bait kamu sucimu sudah tidak Darman. ada. Bait suci apa Mazmur, Darman? oke. Kamu aja nggak bisa Jangan diakal-akali, sudah mengartikan. diruntuhkan bait suci. Bingunglah Oten Bun, ini. kasih Karena Mazmur bait suci berapa itu sudah tadi, Bang Dar? diruntuhkan. kita Bang Dar, Itu kita Mazmur loh. berapa? Bun, kasih aku layar Bun, kita tunjukkan nih sebenarnya nih orang ini naik dialog tapi dia tidak tahu isi Bibelnya. Harus Bang Dar, banyak belajar Mazmur Bang, berapa sering tadi? baca-baca gitu loh. Kamu Iya, jangan cerita sepertinya dia Samuel, cuma ini. Bu Rahma, Sepertinya cerita Bang Samuel sebentar Bang Darman, Bu Rama, diurapi lari sepertinya juga dia ke cerita cuma Yesus. Bu Rama, Bahwa Yesus Bu juga Rama, diurapi Darman, oleh Bunda, Yohanes. dengar dulu bukakan Darman, dulu dengar dulu Bunda. Darman. Bunda, Darman bukakan kasih dulu apa layar tuh Bunda, Kita kita kasih ngobrol sama lihat. orang. Nah, coba tengok ya, kalau aku kasih lihat ayat, dalil, ingat ya, sebentar kamu ditanya, lupa lagi, ingat baik-baik, tanam di Ya pikiranmu udah ya. banyak ngomong, jangan Eh, ngomong langsung aja. ini, Ah, syukur-syukur ya, kau harus bersyukur. Oten ini Aku belum kasih selesai tahu, orang. Sudah dibilang harus Yesus mengaku bersyukur. dirinya tidak baik. Hanya satu yang Darman, baik, kamu yaitu harus Allah. malu diri Darman. Kamu nggak bisa mengenalkan arti kata-kata itu Darman. Kamu itu bukan Loh, manusia. apalagi mau kamu teologikan? Sorry bro, Masa ada ayat itu otakmu keluar rendah bro, daripada konteks otakmu aslinya? rendah, otakmu Oke, rendah. oke, Itu baca nih. tandanya bahwa Yesus aku- itu masih Pak Darman. kurang Otakmu baik rendah, otakmu orangnya. rendah. Pak Darman. Yang maha baik itu Pak Darman. Allah. Yesus Allah, ya marah-marah. Ayo, Pak Darman. di bait suci. Dia tendang-tendang Darman. jualan orang. Pak Darman, aku baca dulu nih Pak, mohon maaf. Kita nggak usah lah santai-santai lah, tenang ya, semua gini. Gini aku bacakan aja ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal. Loh, ingat ya. Ada Injil yang kekal ini. Oh, oke. Tadi kabur ya, sekarang aku baca ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan Lihat tuh, lihat. Kiamat suka mengolok-olok Al-Quran melalui Jibril. Lihat Bibelmu, lihat. Bang Dar. Ayo, malaikat bawa Injil itu. Satu-satu, Lihat. Pak, satu-satu biar aja dulu dia penjelasan dia gotek-goteknya Bang bantah-membantahnya. Dar nih, Kiamat tidak ada di Nanya aja, sini. Darman. Jangan bahas kiamat, Bang Darman. Ustadz, jangan bahas kiamat. Yang ada aja kita bahas ya. Saya Ya, tadi cari ya. tentang Jadi- rohku cari, tentang firmanku cari di Bibelmu. Tentang ini malaikat menurunkan Injil kutemukan juga. Oke, Darman. Jadi makanya Lihat. kata Yesus, Darman. makanya kata Yesus begini Bang, tadi kukutipkan. Langit akan Makanya terbuka. jangan kamu olok-olok Al-Quran. Al-Quran cuma melalui Jibril. Ngomong Apakah terus si setan Darman, Jibril, apakah setan juga? ngomong Ini terus, malaikat tapi ini otaknya. yang diturunkan Injil ini. Darman, Makanya. tolong diem dulu Darman. Otakmu nggak nyampe, diem dulu. Sudah panik Otakmu nggak kamu, nyampe, Darman. sudah panik kamu. Kamu Baca itu cuman berteriak-teriak di tampilkan rumah- lagi Bu Rahman, tak rumah percaya dia itu dengan lain. Injilnya Aduh. sendiri. Kalau ini itu palsu rendah, robek. Darman. Kamu itu Tenang, Bang rendah, Darman. kualitasmu rendah. Udah diem dulu. lanjut Bunda. Apa kamu sangkali itu? Kulit jelas-jelas Wahyu 14 ayat 6 sampai 7, 8, 9 itu baca semua itu ceritanya. Apa isinya? Apa isinya? Pak Darman. Ngomong aja si Darman. Pak Gue juga bisa Darman, ngomong kayak begitu Darman. Kalau gue bikin ayat lo, kita perlu gue bikin Sebentar. gimana? Loh, kan Batu kiamat aja bilangnya kau Al-Quran bikin, cuma Darman. lewat Jibril. Bagaimana Iya, itu di ayat Leo. itu Injilmu lewat Jibril? Ayo. Apa? Apa lu bilang? sebentar begini. Kalau Pak Darman, tolong Pak Darman, mohon maaf. Ini yang dua orang ini kan bukan kiamat. Terus mereka dialog baik, ya kita hadapi dengan baik juga lah. Kalau kecuali Ya dia baik-baik loh, Darman langsung nyerocos. Nah, Iya Pak Darman, kalau nggak bisa kondusif, keluarin tertib, aja, Os. saya Keluarin ganti sama aja, teman Os. yang lain Kalau aja banyak Pak Darman ya. ngomong, nggak- jangan dulu, nggak jangan. nyambung.
Jangan, beliau juga Bukan bisa. aja bikin rusuh di Iya, tapi Pak Darman ini dari tadi. Aku tuh tadi tidur, tapi dengerin suara Pak Darman nih. Bunda mau jelasin pun nggak bisa dijelasin. Saya Makanya baru Pak. aja Udah, nggak masuk sedikit diturunin aja, aja Host. Pak. Diturunin, Host. Dia yang Bikin batas rusuh. Iya, tapi Pak terus. Darman ngomongnya gantian. Pak Darman ngomong gantian. Sekarang saya kasih Bunda Rama jelasin dulu. Dah. Oke, terima Host kasih. tontonin dia Bentar yuk. ya, Pak Ayo Darman. Pak Malah Didi Bunda dia. Rahma dari tadi itu saya nggak menjelas. Saya kasih tunjuk ayat itu. Kok saya nggak bisa jelaskan? Bu Udah Rahma itu diam, dari tadi. Darman. Aduh, diam, Ya Darman. Allah, Nggak usah yang banyak ngomong aku dulu, bilang terus. Pak Darman, biarkan Bunda Rama dulu bicara. Aku gak ada bilang Pak Darman gak bisa jelasin ayat, gak ada ngomong. Gak ada yang ngomong dari tadi gitu, gak ada. Biarkan Bunda Rama aja, Host. menjelasin. Turunin, Host. Saya Turunin dari aja, Host. bawah Nggak dari bisa tadi dia, Bu Host. Rahma ini bertengkar dengan Oten Bu. Turunin aja, Host. Turunin aja. Gak Host. ada yang Bagus bertengkar dia. Pak Ya Darman. takut dong sama kamu, Ada yang kakak aku. bertengkar kok. Kalau aku blender semua. Astagfirullahaladzim. Pak Darman dari tadi Bunda Rama gak ada yang bertengkar sama Bang Lion. Bang Lion itu bagus terus tadi itunya diskusinya gak ada yang bertengkar. Jangan di framing, gak ada yang bertengkar, gak ada. Turunin aja, Host. Turunin, Host. Dia maunya ngaco, Host. Nggak usah Turunin aja, Host. diturunin. Ya takut kamu turunkan aja saya. Kamu kalau menurunkan kamu host juga orang Profesional. Kristen itu. Bela Kristen lah. Saya belum pernah mengutarakan. Astagfirullahaladzim. Loh, Kok saya kenapa dibilang saya saya yang Kristen? risau kok? Ya udah Anda saya Mana? turunin. Kemana Oh, saya? sembarangan kamu. Bagus, Host. Astagfirullahaladzim. Ya Iya. Allah ya Robin, Masa kamu nggak yang kayak framing gitu? naik-naik, ngerocos baik, malah dibilang pula aku bela Kristen. Astagfirullahaladzim. Ini Pak Darman nih, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Ya Allah ya Robin. Nggak di mana-mana, ya. Baru Kayak gitu kali dia. ini loh aku dibilang kayak gitu. Ya Nggak boleh Allah. kayak gitu dia. Aduh, Makanya, itu host udah orang baik loh, itu profesional hostnya itu nggak mau turunin. Ya Udah diam. Oke, cukup. Diam. Baik, cukup. Oke, udah jangan diperpanjang lagi dulu. Oke, cukup. Oke, Bang, sebentar. Saya dulu Bu Rahma, bentar. Buat yang orang dua, saudara kita Kristen, saya mau nanya, Bang. Ketika Anda menerangkan 100% Yesus itu manusia, 100% itu Tuhan, ini kalimat ini nggak pernah dikenal ya sebelum-sebelumnya nih ya. Baru akhir-akhir masa periodenya, ada periodenya ini. Saya mau tanya, ketika Yesus naik ke langit itu, kata 100%-nya manusia itu ngikut apa enggak? Silakan. Mengikut. Makanya dikatakan di Alkitab itu ada tubuh kemuliaan, diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Yang mengubah ini siapa, Bang? Jelasin. Bang, langsung aja Bang, ya kita TikTok aja, Bang. Imrus, Yang mengubah ini maaf. siapa? Imrus, Sabar, maaf sabar, dulu. Aku jelasin tadi, sabar. Imrus. Sebentar Imrus, aku jelasin dulu tadi ayat yang aku tunjukkan. Dia akan menyangkali kalau ada malaikat memberitakan, ada malaikat dari langit memberitakan Injil. Nah, tadi kan aku sudah baca. Nah, makanya apa kata Yesus ya? Kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat naik turun menemui anak manusia. Apa maksudnya malaikat naik turun menemui anak manusia? Yaitu memberitakan Injil, memberitakan wahyu kepada Yesus atau Nabi Isa ya. Jadi ditulislah bahwa sebab siapa yang diutus Allah maka dia akan sebab siapa yang diutus Allah dia akan menyampaikan firman Allah. Ya, itu kan sesuai dengan 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus di situ utusan statusnya. Nah, sebab siapa yang diutus Allah dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Memang seperti itu kepada para nabi, pada utusan. Makanya dia bisa bermukjizat. Seperti yang kubaca di Kisah Para Rasul 2:22. Ya, dia akan diberi mukjizat-mukjizat, tanda-tanda yang dilakukan Allah melalui perantaraan dia. Jadi Yesus itu bermukjizat adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang dilakukan Allah melalui perantaraan para utusannya. Itu klop. Apalagi yang kalian mau rancukan ya. Konsep 100% manusia, 100% Tuhan, tidak ada pengajaran Yesus seperti itu ya, bro, nggak ada. Yang ada itu adalah hidup yang kekal itu ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satu bang, please deh, satu-satu, nggak ada dua apalagi tiga ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Inilah hambaku yang kukasihi, hamba statusnya.
Ya, jadi udah clear ya bahwa ketika tertulis di situ bahwa di tengah-tengah langit ada padanya ada malaikat di tengah-tengah langit dan Injil yang kekal yang diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Jadi ini yang dia beritakan, ini Injil kekal, Bang. Jadi kalau kata Paulus, jangan kau menerima Injil sekalipun ada malaikat dari langit yang menyampaikannya, jangan kau terima kecuali Injil yang kusampaikan kepadamu. Ini berarti Paulus yang bohong, ya. Paulus yang bohong nih, karena dia tidak mau menerima Injil yang diberitakan dia oleh malaikat. Dia hanya mau menerima atau mau para pengikutnya menerima apa yang disampaikan oleh Paulus. Padahal apa kata Paulus? Apa yang aku katakan, aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Apakah itu yang kalian mau imani? Sementara kata Paulus, aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Sementara kata Yesus apa? Firman yang engkau dengar itu bukan berasal dari diriku. Firman, aku telah menyampaikan firman-Mu kepada mereka. Ini Yesus yang menyampaikan firman-Nya ini, firman-Mu kepada mereka, berarti firman Allah, firman-Mu. Kalau dia itu adalah firman, berarti dia berkata begini, aku telah menyampaikan firman-Ku. Dia bilang di sini menyampaikan firman-Mu kepada mereka. Berarti Yesus ini penerima firman. Terus firman yang dia dengar itu, ya, firman yang dia dengar itu kemudian dia sampaikan kepada para pengikutnya. Gitu, Bang. Ceritanya untuk mudah memahami begitu. Jadi malaikat itu dari langit memberitakan kerajaan Injil, Injil kerajaan Allah yang tadi kukutip, kemudian disampaikan kepada Yesus. Yesus ini menyampaikan kepada para pengikutnya. Jadi Yesus itu utusan seperti yang di Bibelmu. Kalau konsep 100% Tuhan, 100% manusia tidak ada di Bibelmu, Bang. Makanya kalian bingung menarasikannya. Sekarang gini Bu Rama. Ini oke, lanjut, Bro, lanjut. Ini Bu Rama nyampein kan panjang lebar. Bu Rama sebentar, Bu Rama. Bu Rama tadi nyampein panjang lebar. Ini saudara-saudara Kristen ada yang ngerti nggak, Mbak? Coba saya mau tanya. Bang. Iya. Assalamualaikum. Kita mengerti apa yang kenapa pada diem? Itu tadi yang disampaikan Bu Rahma. Dia udah mau ngomong, Imros, kau. Maka dia coba kalau pakai handsetnya itu agak dengerin dulu agak sedikit lama 1 detik baru kita ngomong. Ayo Bang Layan ngomong. Kita betul apa yang dikatakan Bunda, kalau memang Yesus itu adalah utusan, ya. Namanya dia katakan, aku dari atas, engkau dari bawah. Ya, namanya dari atas ke bawah itu namanya diutus. Nggak bisa kita pungkiri itu. Bang. Ya, seperti itu ya. Makanya dikatakan dia. Itu berarti beda alam, Bang. Kalau yang satu dari atas, yang satu dari bawah kan udah beda. Nah, betul. Namanya dari atas, makanya namanya diutus. Itu betul. Terus? Berarti betul ada 2 orang. Ya. Jadi makanya iya kan saja jujur dia nih makanya nanti kita akan temukan, percayalah kepada ya memang ya kita dicari dulu Bang baru ditemukan, carilah biar ketemu. Ya katanya begini ya, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu kata dia. Engkau melihat Bapa. Sekarang ini engkau telah melihat Bapa, katanya. Kan ditanya Filipus, di manakah Bapa itu? Tunjukkanlah, itu sudah cukup, kata Filipus, muridnya langsung kepada Yesus ya. Filipus, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau. Ketahuilah bahwa pada sekarang ini engkau telah melihat Bapa. Padahal gini loh konsep itu, kalau kita bilang lebih gampang ya mengkonsepin. Aku misalnya kalau aku punya suami, aku di dalam suamiku di dalam aku. Kami adalah satu. Ya iya satu suami istri. Nah seperti itu konsepnya. Aku di dalam Bapa gitu kan.
Itu kan kata-kata Abang, Bapak di dalam aku, tapi itu ada dua. Bukan berarti aku adalah bapak-bapak itu sendiri gitu. Sama kayak aku sama suamiku. Aku adalah suamiku. Jadi kalau ada apa-apa ke suamiku melalui aku gak masalah. Karena aku istrinya. Sehati. Gak masalah kan. Misalnya ini ada, misalnya nih tanda tangan lah kita bilang ya. Ini bentar Imrus. Misalnya ini kayak tanda tangan misalnya nih ya. Jadi ada tanda tangan dari proyek. Harus ditandatangani sama Pak Salim. Mantanku namanya Salim. Tapi berhubung Pak Salimnya tidak ada, lagi keluar kota, saya ada istrinya, nggak masalah. Suami saya adalah saya adalah suami saya. Lah, tanda tangan dong. Tuh. Dah. Masalahnya analogi yang Mbak Blo katakan itu dua tubuh. Alex belum ngomong, Alex. Ini kan nggak dua tubuh. Kalau persepsinya begitu, host, itu salah, host. Itu dua, host, betul. Gitu loh. Nah, sekarang gini yang saya tanyakan. Ini yang ngomong siapa? Bang Hotman ya? Iya. Ini kamu punya tubuh, kamu punya tangan, kamu punya jiwa, kamu punya roh. Berarti itu kamu kan? Itu loh. Kalau itu loh maksud konsepnya. Kalau ibu, start dulu Alexander, start dulu Lex. Jadi kalau ibu membuat konsep pengertiannya tentang ibu adalah suami ibu adalah ibu, jadi itu suami istri, bukan seperti itu ibu, gitu. Ibu kan dalam tubuh ibu tuh ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Nah itu digabungkan menjadi satu, itu loh maksudnya. Maksudnya gini Bang Potman, maksud Yesus. Misalnya Bang Potman ada orang tua, Bang Potman ini ayah, terus Bang Potman ini punya anak. Nah, memang satu, maksudnya satu darah, satu keturunan. Gitu loh. Karena kalau konsepnya itu saya beri pengertian, konsepnya itu kita punya tangan, punya tubuh, punya roh. Itu dijadikan itu kita jadi satu. Karena itu roh kita, itu tubuh kita. Itu loh maksudnya. Ribet banget sih ngejelasin ini. Firman itu kan bukan berarti dirinya, Bang. Betul nggak? Ayo. Firman itu belum tentu dirinya. Dari mana kamu tahu? Firman itu dia Abang apa? Perkataan gitu. Bukan perkataan aja Bang. Bukan perkataan aja Bang. Jangan salah. Pemikiran. Pemikiran Allah itu yang dituangkan. Gitu. Jadi itu pemikiran yang disampaikan itulah yang dari Allah itu. Nah, itu dijadikan firman. Iya. Nah, perkataan, pemikiran, pengomongan itu kan bukan berarti dia juga. Kok Pak Alexander kok ikuti caranya Pak Potman bicara sih? Kembali dong ke topik Pak Potman. Bijin dong. Yohanes 14:10 ya, pakai data lah kalau. Bang Andi, selayaknya tamu itu assalamualaikum dulu lah. Aduh, nggak punya tata krama. Aku dari tadi di sini Bang. Makanya mengucapkan salam itu nggak boleh loh dalam Kristen Bang. Abang itu masih baru Bang, masuk saya lihat, bukan dari tadi.